Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini mempertemukan kita semua dalam keadaan yang baik, dalam aktivitas yang baik, dan hari ini adalah sebuah hari yang patut kita syukuri bersama. Dalam keadaan yang baik, dalam keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada diri kita kenikmatan yang banyak, yaitu kenikmatan Islam, kenikmatan tauhid, kenikmatan sunnah, kenikmatan menikah, atau kenikmatan akan menikah. Insya Allah. Begitu juga ditemukan di sebuah aktivitas yang baik pula, yang kata Rasulullah SAW dengan indah beliau mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahlallahu lahu bi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan menjalankan, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Dan alhamdulillah, pada kesempatan ini kita berkumpul dalam aktivitas, berkumpul dalam sebuah ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah menuntut ilmu syar'i. Oleh karena itu, sebelum atau ana ingin mengingatkan untuk diri ana pribadi dan kita semua untuk meluruskan niatan kita dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Alhamdulillah kiram rahimani wa rahimakumullah. Kebetulan atau ana ditugasi dalam sebuah atau ditugasi untuk menyampaikan sebuah pembahasan, yaitu tentang judulnya anak bertahu atau yang sudah dibikin sama panitia. Cuma tergambar, karena judulnya masalah nikah, anak tulis judulnya, anak bikin makalnya supaya lebih tersusun karena ada waktunya. Kasih tahu panitia sekitar 1 jam sedikit lebih atau 1 jam setengah. Anak judul karena pembahasan masalah nikah ada sebuah pembahasan yang sangat panjang lebar, dibahas oleh kita para ulama sampai Syekh Fauzan Hafizahullah Ta'ala berkata, kata beliau, hadzal mawdu'u lahu ahmiyatun balighah. Tema ini atau pembahasan ini, yaitu permasalahan menikah, sangatlah penting sekali. Ja'alatil fuqaha yaj'aluna lahu fi musanafatihim makanan rahman. Kata beliau, di mana para fuqaha, yaitu ulama fikih, mereka menempatkan pembahasan masalah pernikahan, pembahasan permasalahan pernikahan di dalam tulisan-tulisan mereka dengan pembahasan yang panjang lebar. Yufassiluna fihi ahkamahu, merinci hukum-hukumnya. Yuwaddihuna fihi maqasidahu wa atharahu, dan menjelaskan tujuan-tujuan dan dampak-dampak atau buah-buah yang baik dari pernikahan. Li'annahu masru'un, dikarenakan pernikahan adalah perkara yang disyariatkan fil kitabi, di dalam Al-Quran, wa sunnati, di dalam sunnah, wal ijma', dan di dalam ijma'. Lihat, Syekh Shalih Fauzan mengisyaratkan kepada kita semua bahwasanya permasalahan pernikahan, permasalahan yang telah dibahas
ulama-ulama terdahulu dan ulama-ulama sekarang yang panjang lebar. Oleh karena itu ayo ibadal kiram rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini Anda ingin hanya menitik beratkan karena kesederhanaan ilmu yang pertama, lalu yang kedua karena kesederhanaan atau sempitnya waktu kita, menitik beratkan tentang atau Anda beri judul untukmu yang ingin menikah. Arti persiapan seseorang untuk menikah, berupa motivasi seseorang untuk menikah, apa saja yang akan dia halangi, faktor-faktor apa yang menyebabkan seorang menunda menikah, dan solusinya apa, bagaimana cara memilih pasangan hidup dan yang seputar itu tanpa menyinggung pembahasan yang lain. Itu tadi faktornya. Karena kesederhanaan waktu, begitu juga kesederhanaan ilmu. Ayo ibadal kiram rahimani wa rahimakumullah. Adapun karena Anda berpikir ketika membuat judul ini, gajinya di tempat mahasiswa, kemungkinan banyak yang belum nikah. Tugas Anda bagaimana keluar dari kajian ini, semua pada ingin nikah. Pikir Anda seperti itu. Ternyata, Masya Allah, Anda lihat sebagai jenggot ada yang udah putih atau yang ini, berarti ada juga sudah nikah. Nah, materi ini atau ilmu ini akan bermanfaat bagi yang sudah nikah ataupun terlebih-lebih yang belum nikah. Yang bagi sudah nikah akan bermanfaat ketika dia mempunyai seorang putri atau mempunyai seorang anak laki-laki, sehingga dia bisa mengarahkan dengan pengarahan yang baik ketika akan menuju fase pernikahan. Ini bermanfaat. Saya ambil sebuah kisah, ada sebuah contoh atau sebuah kejadian yang terjadi di tengah-tengah kita. Ada seseorang yang mengeluh tentang pernikahan. Kalau dari sisi materi, mungkin di antara kita hampir, atau saya nggak tahu ya, mungkin di antara kita susah untuk mencari bandingnya di kalangan wasallam. Gajinya 13 juta, karena tuh dia nggak tahu sendiri. Mobilnya punya mobil, rumahnya 3, karirnya tinggi, istrinya seorang dosen di salah satu universitas Jakarta yang cukup terkenal. Tiba-tiba nelpon kan, anak angkat, mama siapa nih? Minta janjian untuk ketemu. Anak tanya, belum tahu nama anak dari siapa? Dari teman anak di Purworejo kata. Oke, India, insya Allah di rumah. Datang dia ke rumah. Nyata bermain sampai ngobrol-ngobrol. Pertemuan yang kedua, ketiga dan keempat, baru dia bicara, gimana Ustaz? Apakah harus rumah tangga anak pertahankan? Kenapa emang? Istri anak, masya Allah, nggak bisa mengurus anak-anak. Begitu juga nggak tahu kewajiban istrinya. Anak sering mengajak maksudnya mengajak untuk berhubungan, seringnya nolak. Capek habis ngajar di kuliah dan semisal. Begitu juga kalau masak telur, dia bilang itu kompor gasnya dikencengin, nyala, lalu ditaruh penggorengan sampai minyaknya itu sampai minyak itu tak, lalu dia sampai ketakutan, kayak orang yang nggak biasa masak, pusing dia. Dan selalu ketika anak butuh untuk menyalurkan biologis anak, di Jakarta tahu sendiri antum bagaimana fitnah sawat yang benar. Seringnya nolak, alasannya capek dan gini. Akhirnya selingkuh, ternyata dia sudah mengeluarkan ucapan talak 2 kali sama istri. Apakah sana mempertahankan rumah tangga anak? Dia bilang seperti itu. Baru saya teringat pesan orang tua saya. Lihat, baru saya teringat pesan orang tua saya. Pentingnya mencari jalan hidup yang baik agamanya. Ini saya. Dan banyak kisah-kisah yang seperti ini. Atau sebuah kisah. Baru belum ada sebulan, lihat, belum ada sebulan rumah tangganya sudah hancur berantakan. Statusnya jadi janda sekarang. Kenapa? Ini semua karena ketidaksiapan, karena kurangnya informasi, karena kurangnya ilmu dalam masalah ini. Baik kurangnya ilmu dalam masalah prosesnya dari awalnya, baik kurangnya ilmu dalam masalah prosesnya dari iwannya atau dari bapaknya atau bahkan dari wasilahnya.
Ada yang Mu'tazilah mengatakan, ini seorang LC ya. Seorang LC bilang, apa sebelum itu, Anda pernah berkata sama sahabat yang baru datang dari belajar di salah satu markas Ahlussunnah. Anda bilang sama sahabat, antum kalau nanti ingin menikah, pesan anak, pokoknya antum jangan terlalu percaya, atau saya ulangi, pesan antum hati-hati menerima rekomendasi yang antum lihat rekomendasi itu hanya sekedar rekomendasi yang dia tidak berdasarkan atau kurang informasi ketika dia merekomendasi. Hati-hati terhadap sebuah rekomendasi. Bisa jadi, masya Allah pulang itu, masya Allah pulang zen deh, bagus deh fisiknya, masya Allah maju aja antum, agamanya bagus, masya Allah maju aja antum. Ternyata pesan Anda diingat-ingat sama dia. Ketika dia ditawari sama seorang LC, dia bilang, pokoknya zen anaknya, zen. Anda pesanin juga kedua, kalau seandainya antum gak suka, jangan memaksa diri untuk antum maju. Sengsara antum tak. Ya, teman-teman anak. Odoro dia ditawarin. Pas ditawarin, dia merasa yakin dengan rekomendasinya seorang LC ini, karena dianggap berilmu. Lalu dia datang ke sebuah tempat dengan berbunga artinya bagaimana? Selama bertahun-tahun, sahabat dekat anak ingin menikah, di sini nggak bisa, di sini nggak bisa. Ke Indonesia punya kesempatan yang besar. Pergilah dia. Ini untuk pertama kalinya dia menabur. Berbunga-bunga hatinya. Pas dilihat, masya Allah, hatinya hancur. Ternyata apa yang digambarkan oleh sang ustadz, sang LC ini nggak sesuai dengan apa yang dia harapkan dan dia inginkan, agar sesuai dengan kriteria dia. Namanya orang Jawa merasa bersalah ketika melihat wajah awat yang selama ini ditutup dengan cadar rapi, yang menjaga rambutnya supaya tidak terlihat, walaupun perkaranya tidak mengapa, karena dia nyata ingin menikah, menabur dan jadi nggak masalah. Cuma namanya orang Jawa perasaan dia enak tinggi, akhirnya dia merasa menyesal. Cerita mana? Betul kesalahan. Ayat lifatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Itu semua sebagai sebuah hal yang perlu kita renungi supaya tidak terjadi kasus-kasus yang menyedihkan. Baru belum seumur sebulan pernikahannya hancur. Ada lagi yang menikah sampai ikhwannya salafis yang tetap tablighi nangis, ya diajar dan semisalnya. Masya Allah. Itu ayat ifatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Dan pembahasan sejak kali ini menitik beratkan hal-hal yang seperti itu. Artinya motivasi untuk menikah. Kenapa sih para pemuda takut menikah? Lalu bagaimana menghadapi solusi hal-hal yang akan dihadapi ketika ingin menikah dan yang seputar itu. Ayat ifatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Poin pertama yang mungkin akan kita bahas tentu pengertian nikah. Karena waktu juga sangat sedikit. Nikah adalah, pengertian nikah adalah sebuah akad syar'i. Sebuah akad syar'i yang di dalamnya mengandung penghalalan suami dan istri untuk bersenang-senang satu dengan yang lainnya. Sebuah nikah akad syar'i yang di dalamnya mengandung penghalalan suami istri untuk bersenang-senang satu dengan yang lainnya. Itu pengertian nikah secara istilah. Apanya ya lifatal kiram rahimani wa rahimakumullah? Anda bicara tadi kisah tadi bukan dalam rangka ingin menjatuhkan ustaz, tidak, atau menjatuhkan tidak, sama sekali tidak terbukti seperti itu. Cuma sebagai ibrah. Kalau orang yang berilmu saja bisa keliru, artinya orang berilmu saja bisa jadi dalam ilmu ini dia kurang. Nah itu kehati-hatian kita diperlukan dalam masalah ini. Itu maksud yang ingin Anda sampaikan dalam ibrah yang Anda bawakan tadi. Bukan dalam rangka ingin memperlihatkan kekurangan ilmu atau kesalahan. Tidak, semua orang bisa. Itu ayat fatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Dan yang cerita ceritakan lebih jauh, lebih baik jauh dari ilmu, dari amal, dari dakwah, dari ya, itu maksud Anda supaya menjadi ibrah. Artinya kita bisa menilai dengan penilaian yang baik supaya tidak terjatuh kepada kesalahan.
Itu pengertian nikah. Ayo lihat al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Lalu pembahasan atau poin yang kedua, paham ya, nikah adalah akad yang syar'i yang di dalamnya mengandung penghalalan suami istri untuk bersenang-senang satu dengan yang lainnya. Dari poin yang kedua yang harus kita pahami pada pembahasan ini, itu manfaat, keutamaan dan tujuan dari menikah. Manfaat, keutamaan dan tujuan dari menikah. Terkadang seseorang tidak termotivasi untuk menikah karena dia tidak tahu atau kurang mengetahui apa sih manfaatnya, apa sih tujuannya menikah di usia dini, apa sih pentingnya saya untuk menyegerakan menikah. Ini karena ketidaktahuan ini seseorang jadi kurang mengetahui, kurang termotivasi untuk menikah karena tidak tahu manfaatnya, tidak tahu tujuannya, tidak tahu betapa faedah dan pentingnya seseorang menikah. Saya sebutkan beberapa hal dalam kesempatan ini. Yang pertama, manfaat menikah, keutamaan atau tujuan menikah. Yang pertama, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, yang mana ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, kebahagiaan seorang hamba adalah ketika dia mentaati Allah dan Rasulnya. Dan di antara bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah menikah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'ankihu ma taba lakum minan nisa'." Maka nikahilah wanita-wanita yang kalian senangi. Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. Lihat, Allah memerintahkan kita untuk menikah. Maka kita harus hadirkan ketika seseorang ingin menikah, dia dalam rangka taat kepada Allah. Rasulullah SAW dengan sangat indah memberikan pesan, memberikan nasihat, memberikan arahan kepada seorang pemuda. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija'. Kata Rasulullah, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang di antara kalian yang mampu untuk menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, dikarenakan menikah dapat lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dikarenakan menikah dapat menjaga kemaluan. Wa man lam yastati', dan apabila dan barang siapa yang tidak mampu, fa innahu fa'alaihi bis-shawm, maka baginya untuk berpuasa, fa innahu lahu wija', karena hal itu dapat membentengi dirinya. Hadis ini ma'ruf, hadis dari dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini pun dalil yang menunjukkan bahwasannya manfaat seseorang menikah, tujuan seseorang menikah, keutamaan seseorang menikah, dia lagi melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka Anda mau tanya, kira-kira salah nggak kalau seseorang ada yang mau menikah dikatakan awas jangan deket-deket dia, dan kena virus menikah, salah nggak? Itu sering terdengar dari kalangan ibu. Awas jangan deket-deket dia, nanti ketularan menikah. Nggak tepat yang seperti ini, ayo ikhwatal kiram. Karena dia lagi menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau seseorang ini belum menikah, jangan mengucapkan perkataan-perkataan seperti ini. Kalau dia pikir bahwasannya dia ingin masih belajar, ya belajar. Jangan menggembosi atau membuat perkataan atau statement-statement yang seperti ini. Ayo ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Lalu yang kedua, di antara keutamaan menikah, mengikuti sunnahnya para rasul. Lihat, tadi taat Allah dan Rasulnya, dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya. Lalu yang kedua, dalam rangka mengikuti sunnahnya para rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad arsalna rusulan min qablika
wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Kata Allah. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dalam surat Al-A'raf ayat 38. Ini dalil bahwasanya menikah itu adalah merupakan sunnahnya para rasul. Lalu yang ketiga, di antara manfaat seseorang untuk menikah yaitu dalam rangka menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan cara yang halal, dengan cara yang aman antara laki-laki dan perempuan. Kita semua mempunyai kebutuhan biologis dan penyalurannya adalah dengan menikah. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, dalam rangka menjaga kemaluan, melindungi harga diri dan kehormatan. Dalam rangka menjaga kemaluan, melindungi harga diri dan kehormatan, menundukkan pandangan, serta agar terjauhkan dari maksiat. Coba bayangin, manfaatnya luar biasa. Ketika seseorang ingin menikah, berarti dia ingin supaya dia tetap dalam ketaatan kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada Rabbnya. Ini orang yang tujuannya menikah. Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, sebuah hadis yang tadi telah kita sama-sama dengarkan, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah, kata Rasulullah. Fa innahu aghaddu lil basar. Dikarenakan dengan menikah dapat lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dapat menjaga kemaluannya, wa man lam yastati', dan apabila jika belum mampu untuk menikah, fa alaihi bisawm, maka baginya adalah puasa. Fa innahu lahu wija, maka hal ini adalah sebagai pembenteng bagi dirinya. Kalau kita perhatikan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau berkata, kata beliau, di antara keutamaan menikah adalah dengan menikah seseorang dapat menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, dan menjaga pandangannya dan pandangan istrinya. Kemudian setelah keutamaan itu, lalu dalam rangka memenuhi kebutuhan syahwatnya. Lihat, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang memahami seperti itu. Ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Lalu yang kelima, di antara keutamaan, manfaat dan tujuan seseorang menikah dalam rangka mendapatkan keturunan dan membina rumah tangga yang di dalamnya menjadi tempat mendidik anak, mencurahkan kasih sayang dan kelembutan kepadanya. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah menjadikan bagi kamu istri-istri min anfusikum, dari jenis kamu sendiri. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina, dan menjadikan bagi kamu dari istri-istri kamu itu banina, anak-anak, wa hafadatan, dan cucu-cucu, wa razaqakum minat thayyibat, dan memberikan rezeki dari yang baik-baik. Dalam surat An-Nahl ayat 72. Ini keutamaan yang kelima. Lalu yang keenam, merealisasikan cita-cita Rasulullah SAW untuk membanggakan jumlah umatnya di hadapan umat yang lainnya pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, tazawwaju, menikahilah kalian. Yang menikah itu Rasulullah, ya, Nabi kita semua. Fa inni mukathiru bikumul umama, karena sesungguhnya aku akan membanggakan jumlah kalian kepada umat-umat yang lain yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wala takunu, dan janganlah kalian darahbaniyatin nasara, seperti pendeta-pendeta Nasrani.
Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala dengan hadis-hadis pendukung di kitab As-Sahihah beliau. Itu keutamaan yang ke-6. Lalu keutamaan yang ke-7 dalam rangka menjaga keutuhan nasab. Karena jika tidak ada pernikahan yang resmi sesuai dengan aturan agama, maka akan terjadi kekacauan di dalam kehidupan, sehingga banyak anak terlahir tanpa orang tua dan tidaklah sah menurut agama. Ini ke-7. Hal yang ke-8, untuk meraih ketenangan dan kesenangan jiwa yang menjadi keinginan setiap orang dengan berkumpulnya berdua dengan istri dan berdua antara suami dan istrinya, saling mencintai, saling menyayangi, saling memberikan pengertian, saling bantu membantu dalam urusan dunia dan akhirat, memandang hal-hal yang mubah dari pasangan masing-masing, suami istri maksudnya, bercumbu rayu, menunaikan biologis masing-masing. Yang ini semua dapat menenteramkan jiwa, menenangkan jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum," kata Allah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dari antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Wa ja'ala bainakum, lihat kata Allah apa? Wa ja'ala bainakum, supaya kamu cenderung dan wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan di antaranya rasa kasih sayang. Ini ayat ifatal kiram rahimani wa rahmatullah. Lalu di antara manfaat, tujuan dan keutamaan menikah yang ke-9, menjalin hubungan kekeluargaan dan memperkuat unsur-unsur kecintaan antar anggota keluarga sehingga mempererat hubungan masyarakat. Anak misalnya punya orang tua, menikah dengan seorang fulana misalnya, punya orang tua, keluarga anak jadi erat hubungannya dengan keluarga yang lainnya. Misalnya antum menikah dengan seorang istri, misalnya seorang awak misalnya, keluarga antum jadi erat dengan keluarga istri antum. Seperti itu tujuan menikah, sehingga eratnya hubungan antar keluarga, maka erat hubungan antar masyarakat dan erat hubungan kekeluargaan bangsa ini. Lalu yang ke-10, dalam rangka menyempurnakan agama. Dalam rangka menyempurnakan agama. Tentang hal ini Rasulullah SAW bersabda, mengkhabarkan kepada kita dengan sangat indah. Kata Rasulullah, "Man razaqahu Allahu imra'atan salihah." Barang siapa yang Allah karuniakan seorang istri salihah, faqad a'anahu ala satri dinih, maka sungguh berarti Allah telah menolongnya atas setengah agamanya. Aliyattaqillaha fi satri tsani, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada separuh yang kedua. Di sini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan ia berkata sanadnya sahih dan disepakati oleh Imam Zahabi rahimahullah taala. Ini setidaknya 10 hal atau 10 manfaat, 10 keutamaan dan tujuan ketika seseorang menikah. Lalu poin yang ketiga yang penting untuk kita bahas, yaitu hukum menikah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya hukum menikah itu tergantung dari kondisinya, kondisi orangnya, kondisi masing-masing yang ingin menikah. Saya sebutkan beberapa hukumnya. Yang pertama, hukum menikah itu tergantung dari kondisi orang masing-masing. Tidak bisa disamaratakan antara satu orang dengan yang lainnya. Tidak. Yang pertama, kalau ada yang seperti kondisinya di antara kita, maka hukumnya seperti ini. Dan hukum menikah ini, ayat ifatal kiram rahimani wa rahimakumullah,
bukan hanya sekedar hukum menikah untuk yang pertama kali atau untuk istri yang pertama, bukan. Hukumnya menikah ini yang saya bawakan ini termasuk hukum poligami, tergantung kondisi masing-masing orangnya. Itu sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Dan pernah ditanyakan secara langsung. Yang pertama, sudah berkeinginan untuk menikah. Sudah berkeinginan untuk menikah, rindu untuk segera menikah, dan mampu untuk menikah, serta merasa khawatir jika dia tidak segera menikah, dia akan terjatuh dalam perbuatan maksiat. Ini hatinya rindu segera menikah. Begitu juga ingin segera menikah. Kalau dia tidak segera menikah, kemungkinan besar dia terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Jika kondisinya seperti ini, maka hukumnya bagi dia wajib untuk menikah. Dan seseorang yang sudah menikah, kalau ada yang kondisinya seperti ini, maka hukumnya pun wajib untuk dia poligami. Ini dijelaskan oleh para ulama. Lalu yang kedua, dia mempunyai syahwat atau keinginan untuk menikah, akan tetapi tidak khawatir dirinya terjatuh dalam perbuatan maksiat atau zina. Ada keinginan untuk menikah, melihat yang sana, cerita dengan temannya sesama dulu bujangan. Alhamdulillah anak saya udah punya anak lucu sekali. Pengen nikah. Cerita yang sana, abah yang sana. Alhamdulillah setelah menikah rasanya tenang, tentram. Ada keinginan nikah, apalagi dia udah berumur atau ada keinginan menikah, tetapi dia tidak khawatir dirinya terjatuh untuk menikah. Maka yang seperti ini kata para ulama, hukumnya sunnah, dianjurkan bagi dia untuk menikah. Ini pendapatnya mayoritas ulama. Lalu yang ketiga, sekarang yang ketiga, tidak ada keinginan untuk menikah. Tidak ada keinginan untuk menikah, seperti orang yang impoten misalnya, atau seorang yang tua renta sudah lanjut usia misalnya, atau karena sakit misalnya, atau yang semisalnya. Tidak ada keinginan menikah, atau karena impoten, atau karena suatu penyakit sehingga dia tidak ingin menikah dan yang semisalnya. Maka yang seperti ini ada dua pilihan. Yang pertama, dianjurkan untuk menikah karena keumuman dalil yang mengajukan seseorang untuk menikah. Yang kedua, lebih utama untuk dirinya tidak menikah karena dia tidak bisa mewujudkan maslahat-maslahat, kebaikan-kebaikan dari menikah. Ini dua pilihan disebutkan oleh para ulama. Poin yang keempat, sebab-sebab seseorang terlambat menikah. Penting ini saya bahas karena banyak di sana sebab-sebab seseorang terlambat menikah. Saya punya teman baru kemarin 3 hari yang lalu cerita sama anak. Ustaz, ada apa? Bisa nggak nyariin atau yang semisalnya? Saya punya teman istri anak. Sekarang dia kerjanya di perusahaan minyak. Oh gitu. Gajinya 35 juta. Kita orang awal gaji 35 juta. Tapi umurnya 45. Saya bisa nggak nyariin Ustaz? 45. Coba bayangin. Apa sebabnya dia terlambat menikah? Insya Allah kita bahas. Ada lagi, masih satu orang antara yang lain banyak. Anda punya teman, dia punya teman nih, wah, baru-baru ngaji, punya teman, umurnya yang ini 35, umurnya 35, gajinya 4 sampai 5 juta, dan ingin sekali menikah. Bahkan saat dia bilang, sebetulnya saat ini pengen saya itu menikahi dia, cuma diri saya nggak setuju, dia bilang gitu. Sampai sekarang nggak menikah. Umur 35 nggak menikah. Ini sahihnya ya, jangan ini saya ingin ceritakan. Umur 35 nggak menikah, kenapa yang seperti ini? Dan yang seperti ini, ayol ikhwat al-kiram rahimani wa rahimakumullah, banyak. Kalau Anda sebutkan satu persatu, habis waktu kita. Cerita seperti ini banyak. Anda sampai pusing. Siapa yang banyak mau? Kalau anak lihat Iwan Buja kan terpikir di otak Anda. Kalau anak
banyak kerjaan, banyak aktivitas yang lain. Mau nggak ya? Bisa nggak ya? Cocok nggak ya? Sampai terpikir, karena banyak yang seperti itu. Ketika ditawarin, coba tawarin, karena bilang sama istrinya, sama temannya, suruh nikah tuh, nggak mau. Umurnya 24, masih nggak mau. Ketika 26, 27 deh, pusing, kayak poni, gimana bisa baca? Kemarin ditawarin nggak mau. Sekarang habis stoknya baru ya. Masya Allah. Umur 29 baru sibuk. Kan kasihan. Seperti itu ayat liwatal kiram rahimani wa rahimani. Dan para ulama atau para masyayikh, para penuntut ilmu, para dai itu memperhatikan tema ini. Antum bisa lihat banyak tema ini ayat liwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Banyak tulisan tentang tema-tema ini. Kenapa terlambat menikah? Kenapa? Dicarikan sebabnya, diberikan solusinya. Banyak. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Syekh bin Baz ya, sekali Syekh bin Baz yang tidak ada waktunya kecuali bermanfaat untuk dunia dan akhirat, untuk kepentingan umat. Itu kalau dikunjungi ditanya, gimana kabarnya, sehat ini. Setelah itu udah nikah belum? Udah. Insyaallah. Gimana? Udah yang kedua belum? Nanyanya masalah nikah. Bahkan ditanya, udah yang kedua belum? Yang lainnya lagi. Saatnya masalah nikah ya. Kita lagi bicara masalah nikah. Nah, tanya lagi. Ini sekali Syekh bin Baz yang mendapat keluhan dari berbagai penjuru dunia dalam permasalahan dakwah. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang diucapkan Syekh bin Baz inilah masalah. Artinya karena dia mengucapkan di belakang itu udah banyak informasi. Ketua Lajnah Daimah ini. Nah itu apa alasannya? Di Indonesia masalah banyak yang seperti ini. Ayat al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Itu ayat al-kiram rahimani wa rahim. Ada yang menulis secara khusus pentingnya sebab-sebab terlambat menikah, dan saya sebutkan di sini beberapa poin-poinnya, dan saya sebutkan beberapa kasus-kasusnya insyaallah. Tapi karena waktu kita sudah menjelang zuhur, insyaallah kita lanjutkan setelah zuhur. Barakallahu fiikum.